Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sidek dari jurusan Teknik Kimia Bahan dan Mati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, penjelasan mengenai materi ekstraksi dengan mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 dengan nomor WP 20 12 022. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah jenis pemisahan suatu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan. Proses ekstraksi bermula dari pengumpulan ekstrak dengan pelarut, kemudian terjadi kontak antara bahan dan pelarut. Sehingga pada bidang datar antarmuka, bahan ekstraksi dan pelarut terjadi pengendapan massa dengan cara difusi atau proses pemindahan atau penyucian suatu konstituen dalam suatu sampel ke suatu pelarut dengan cara mengaduk atau melarutkannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama yaitu ekstraksi secara panas yang menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode reflux. Metode reflux ini adalah yang pertama, keuntungannya dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Yang kedua yaitu kerugiannya adalah membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Yang kedua yaitu dengan metode destilasi uap. Destilasi uap adalah metode yang populer untuk ekstraksi minyak menguap atau esensial dari sampel tanaman. Metode destilasi uap air diperuntukkan untuk mencari simplicia yang mengandung minyak menguap atau mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal. Yang kedua yaitu dari segi teknik ekstraksi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Mungkin dua bagian. Yang pertama yaitu ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemindahan suatu komponen campuran cairan dari suatu larutan ke cairan yang lain, yaitu pelarutnya. Pada suatu campuran dua cairan yang saling larut, salah satu adalah sebagai zat terlarut atau solid, dan yang lainnya adalah sebagai zat pembawanya atau diluent. Jika suatu campuran dimurnikan dengan bantuan cairan ketiga yang disebut dengan zat pelarut atau solvent, dan zat pelarutnya tidak mudah larut atau larut sebagian, maka akan terbentuk dua fasa lapisan. Kejadian ini menunjukkan bahwa zat pelarut bagian dengan zat pembawa atau dengan kedua zat pembawa dan zat larutnya pada temperatur tersebut. Lapisan yang kaya zat pelarut disebut dengan fase ekstrak, dan lapisan-lapisan yang lain disebut dengan fase rafinat. Setelah kondisi kesetimbang dicapai, pada analisis akan didapatkan bahwa fase ekstrak terdiri dari zat pelarut yang jenuh dengan acuan terhadap kedua zat terlarut dan zat pembawanya. Dari fase rafinat akan terdiri atas zat pada saat pencampuran. Terjadinya perpindahan massa, yaitu ekstrak meninggalkan pelarut yang pertama atau media pembawanya dan masuk ke dalam pelarut kedua atau media ekstraksi. Sebagai syarat ekstraksi ini, bahan ekstraksi dan pelarut tidak saling melarut atau hanya dalam daerah yang sempit. Agar terjadi perpindahan massa yang baik, yang berarti performa yang baik, ekstraksi yang besar haruslah diusahakan agar terjadi bidang kontak yang seluas mungkin di antara kedua cairan tersebut. Untuk itu salah satu cairan didistribusikan menjadi tetes-tetesan kecil, misalnya dengan batuan perkakas atau pengaduk. Tentu saja pendistribusian ini tidak boleh terlalu jauh karena akan menyebabkan terbentuknya emulsi.
yang tidak dapat lagi atau sukar sekali dipisahkan. Baiklah, yang kedua yaitu ekstraksi cair atau ekstraksi multitahap, yang merupakan cara yang paling sederhana atau cara yang cukup dengan menambahkan pelarut pengekstraksinya yang tidak bercampur dengan pelarut semula, kemudian dilakukan pengadukan atau pengocokan sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi zat yang akan diekstraksi pada kedua lapisan. Setelah ini tercapai lapisan, setelah itu didiamkan dan dipisahkan. Selanjutnya itu mengenai pelarut. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat. Cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik yang juga disebut pelarut organik. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar. Adapun pemilihan pelarut pada umumnya yaitu yang pertama dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-komponen yang lain dari bahan ekstraksi, terutama pada ekstraksi bahan-bahan alami. Sering juga bahan lain seperti minyak, lemak, dan resin ikut dibebaskan bersama-sama dengan ekstrak yang diinginkan. Dalam hal itu, larutan ekstrak tercemar yang diperoleh harus dibersihkan, yaitu misalnya diekstrak lagi dengan menggunakan pelarut kedua. Yang kedua yaitu kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar atau kebutuhan pelarut yang lebih sedikit. Yang ketiga yaitu kemampuan tidak saling bercampur, yaitu pada ekstraksi cair-cair, pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas larut dalam bahan ekstraksi. Yang keempat yaitu kerapatan, yaitu terutama pada ekstraksi cair-cair, serapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yaitu besar antara pelarut dan bahan ekstraksinya. Hal ini dimaksudkan agar kedua fase dapat dengan mudah dipisahkan kembali setelah pencampuran atau pemisahan dengan gaya berat. Bila beda kerapatan kecil, seringkali pemisahan harus dilakukan dengan menggunakan gaya sentrifugal, misalnya dalam ekstraktor sentrifugal. Yang kelima yaitu reaktivitas. Pada umumnya pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Sebaliknya, dalam hal-hal tertentu diperlukan adanya reaksi kimia, misalnya pembentukan garam untuk mendapatkan selektivitas yang tinggi. Seringkali ekstraksi juga disertai dengan reaksi kimia. Dalam hal ini, bahan-bahan yang akan dipisahkan untuk mutlak harus berada dalam bentuk larutan. Yang keenam yaitu titik didih. Karena ekstrak dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi, atau rektifikasi. Maka titik didih kedua bahan itu tidak boleh terlalu dekat, dan keduanya tidak membentuk ekstrop. Ditinjau dari segi ekonomi, akan menguntungkan jika pada proses ekstraksi titik didih pelarut tidak terlalu tinggi. Seperti juga halnya dengan panas penguapan yang rendah. Yang terakhir yaitu kriteria lain, seperti pelarut sedapat mungkin harus murah dengan harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu tersedia dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu tidak beracun. Yang keempat itu tidak dapat terbakar. Yang kelima tidak eksplosif bila tercampur dengan udara, tidak korosif,
tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang rendah, stabil secara kimia dan termes. Dan untuk pemilihan secara umum untuk pelarut yaitu dipengaruhi oleh yang pertama selektivitas, karena pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan. Yang kedua yaitu kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan untuk mengekstrak melarutkan ekstrak yang besar. Yang ketiga yaitu kemampuan tidak saling bercampur. Pada ekstrak cair, pelarut tidak boleh larut dalam bahan ekstraksi. Yang keempat yaitu kerapatan. Serapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut dengan bahan ekstraksi. Yang kelima yaitu reaktivitas. Pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Yang keenam yaitu titik didih. Titik didih kedua bahan tidak boleh terlalu dekat karena ekstraksi dan pelarut dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi, dan reaktifikasi. Selanjutnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel adalah yang mempengaruhi laju ekstraksi dalam beberapa hal. Semakin kecil ukurannya, semakin besar luas permukaan antara padat dan cair, sehingga laju perpindahannya menjadi semakin besar. Dengan kata lain, jarak untuk berdifusi yang dialami oleh zat terlarut dalam padatan adalah kecil. Yang kedua yaitu zat pelarut. Larutan yang akan dipakai sebagai zat pelarut seharusnya merupakan pelarut pilihan yang terbaik, dan viskositasnya harus cukup rendah agar dapat bersirkulasi dengan mudah. Biasanya zat pelarut murni akan dipakai pada awalnya, tetapi setelah proses ekstraksi berakhir, konsentrasi zat terlarut akan naik dan laju ekstraksinya turun. Pertama, karena gradien konsentrasi akan berkurang, dan kedua, zat terlarutnya menjadi lebih kental. Yang ketiga yaitu temperatur, yaitu kelarutan zat terlarut pada partikel yang diekstraksi di dalam pelarut akan naik bersamaan dengan kenaikan temperatur untuk memberikan laju ekstraksi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu pengadukan fluida atau pencampuran. Pengadukan pada zat pelarut adalah penting karena akan menaikkan proses difusi, sehingga menaikkan perpindahan material dari permukaan partikel ke zat pelarut. Pemilihan juga diperlukan tahap-tahap lainnya. Pada ekstraksi pada cair misalnya, dapat dilakukan prapengolahan atau pengecilan bahan ekstraksi atau pengolahan lanjut dari rafinat dengan tujuan mendapatkan kembali sisa-sisa pelarut. Selanjutnya itu ada beberapa prinsip-prinsip ekstraksi. Yang pertama yaitu prinsip maserasi, yaitu penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyaring yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindungi dari cahaya atau temperatur ruangan. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan oleh filtratnya dan dipekatkan.
Yang kedua itu prinsip reflux atau reflux, yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam lampu bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor. Bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu. Penyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya, berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Selanjutnya yaitu prinsip perkolasi, yaitu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplicia dimaserasi selama 3 jam. Kemudian simplicia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplicia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplicia yang dilalui sampai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh karena gravitasi, kohesi, dan berat cairan di atas dikurangi gaya kapiler yang menahan gerakan ke bawah. Perkolat yang diperoleh akan dikumpulkan dan lalu dipekatkan. Selanjutnya itu prinsip ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antaranya dua fase pelarut yang tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi diaduk lalu didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair. Dan komponen kimia akan terpisah ke dalam dua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Proses ini digunakan secara teknis dalam skala besar, misalnya untuk memperoleh vitamin, antibiotik, bahan-bahan penyedap, produk-produk minyak bumi, dan garam. Proses ini pun digunakan untuk membersihkan air limbah dan larutan ekstrak hasil ekstrak pada cair. Ekstraksi cair-cair terutama digunakan bila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak mungkin dilakukan, misalnya karena pembentukan isotrop atau karena kepekaannya terhadap panas atau tidak ekonomis. Selanjutnya itu untuk contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas soal mengenai ekstraksi yang soalnya adalah pada titik embun dan 101,32 kPa yang mengandung fraksi mol 0,40 benzen dan toluen, dan total 100 kg mol dikontakkan dengan 110 kg mol cairan pada titik didih yang mengandung fraksi mol dari 0,30 benzen dan 0,70 toluen. Kedua aliran dikontakkan dalam satu tahap dan aliran keluar dalam keseimbangan satu sama lain. Asumsikan luapan molar konstan, hitung jumlah dan komposisi aliran keluar. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat neraca masanya. Yang pertama yaitu umpan dimasukkan L0 dan XA0, dan ini adalah umpan sisanya L1 dan XA1, dan sini adalah yang diuapkan yaitu FA2 dan IA2.
Dan ini adalah produknya V1 dan YA1. Dan langkah pertama selanjutnya adalah diketahui bahwa F untuk 100 mol, L1 nya adalah 60 mol, V1 nya 40 mol, dan F nya adalah 0,6. Dan yang ditanya di sini adalah XA1 dan YA1. Selanjutnya yaitu kita lihat pada buku Wim-Koplis halaman 699 bahwa di sana ada persamaan, yaitu L0 XA0 ditambah V2 dikali YA2 sama dengan L1 dikali XA1 ditambah V1 dikali YA1. Untuk persamaan tersebut langsung kita masukkan angkanya. Untuk persamanya itu 0 dikali XA0 ditambah V2 dikali YA2 sama dengan L1 dikali XA1 dan ditambah V1 dikali YA1. Untuk L0 untuk di soal yaitu 110, dan untuk XA0 nya adalah 0,30 yang sudah diketahui dari soal, dan ditambah 100 untuk V2 nya yang sudah diketahui juga dari soal, dikali 0,40 untuk YA2 nya sama dengan di sini tertulis bahwa L0 sama dengan L1, berarti untuk L1 nya adalah 110 dikali XA1 ditambah 100 YA1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuatlah di sini kita langkah pertama yaitu membuat perhitungannya untuk dimasukkan ke grafik, yaitu 110 dikali 0,30 ditambah 100 dikali 0,40, dan untuk hasil ini didapatkan adalah 73, dan ini adalah 110. Dan untuk nilai XA1 ini kita asumsikan misalkan 0,2 atau 0,3 dan ditambah 100, dan YA1 ini adalah nilai yang akan kita cari. Langkah pertama yaitu 110 dikali 0,20 didapatkan angkanya yaitu 22. Selanjutnya yaitu 73 sama dengan 22 ditambah 100 nilai ini YA1 sama dengan 73 dikurang 22 sama dengan 100 YA1 sama dengan di sini 73 dikurang 22 adalah 51 dibagi dengan hasil 100 ini, maka didapatkan nilai 51 dibagi 100 adalah 0,51. Ini adalah untuk titik pertama pada untuk hasil tadi yaitu 0,51 yang diasumsikan 0,2. Maka di grafik kita tuliskan di sini titik awalnya yaitu 0,2 dan di titik selanjutnya yaitu di sini di 0,51 di sini. Maka kita buat garis putus-putusnya. Dan untuk percobaan kedua yaitu kita harus mencari 3 titik yang berbeda. Yang kedua kita asumsikan
Untuk XA1 nya ini yang pertama adalah 0,20 dan yang kedua kita asumsikan untuk 0,3 atau 0,30. Untuk yang ini sama angkanya, tinggal dikalikan aja. Untuk ini caranya adalah langkah selanjutnya yaitu 110 dikali 0,30 didapatkan yaitu 33. Di sini 73 sama dengan 33 ditambah 100 untuk nilai ini sama dengan yang tadi YA1. Selanjutnya yaitu 73 yang ini dikurang 33 sama dengan 100 YA1, dan ini 73 dikurang 33 adalah didapatkan 40 dibagi 100 dan didapatkan di sini hasilnya adalah 0,4. Maka di grafik kita buatkan untuk titik keduanya, yaitu tadi kita buat 0,3 yang diasumsikan, maka di sini, dan untuk hasilnya yaitu 0,4 berarti di sini kita garis putus-putus. Selanjutnya itu percobaan ketiga. Yang pertama 0,20, yang kedua 0,3, dan yang percobaan terakhir kita asumsikan untuk nilai XA1 nya adalah 0,40 atau 0,4. Asumsi yang ketiga adalah 0,4 untuk XA1 nya yaitu 110 dikali 0,40 sama dengan 110 dikali 0,40 sama dengan 44. Untuk ini 73 nilai yang tadi sama dengan 44 ditambah 100 YA1. 73 dikurang 44 sama dengan 73 kurang 44 sama dengan 29. Sama dengan 29. Berarti di sini 73 kurang 44 sama dengan 100 YA1 sama dengan 29 dibagi 100. Maka 29 dibagi 100 adalah 0,29. Maka kita buatkan di grafik yang pertama yaitu titik awalnya yaitu 0,4 dan titik yang keduanya yaitu di 0,29 di sini. Maka untuk hasil grafiknya terdapat 3 garis yang berpotongan dan ini 3 garis.